rekan-rekan yang sudah hadir di malam ini dengan webinar pembicara Pak Arda Riksa Zukruf. Kemudian host kita, host paling cetar membahana, asik, Mbak Mita. Tanpa lama-lama mungkin langsung ke acara. Silakan Mbak Mita. Oh ya, sebelumnya mohon teman-teman di mute mic-nya biar semuanya konsentrasi. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam saya ucapkan kepada seluruh alumni Ikanmas 05. Kita beri nama Ikanmas 05, pastinya ini ada alasannya ya. Kalau kalian kepingin tahu, silakan nanti kita japri teman-teman yang ada di Ikanmas 05, kita akan jelaskan satu persatu. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat malam. Tentunya untuk tamu kita malam hari ini. Oke, saya akan bukan psikolog ya. Di pra-acaranya tadi Mas Arda, saya manggilnya Mas Arda nggak apa-apa kan ya? Monggo Bu. Monggo Bu. Ini udah kasih banyak tips buat kita. Ternyata nggak cuma melulu dari Instagram aja yang kita perlu makeover, tapi juga bisa pakai WA Blast ya tadi ya? Iya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu sedikit informasi mengenai perkembangan teman kita yang satu ini yang luar biasa menjadi host, bukan host ya, menjadi tamu malam hari ini, guest star kita malam hari ini. Pengusaha yang akrab dipanggil Ardan, merupakan praktisi bisnis di bidang teknologi komunikasi dan entrepreneurship, sekaligus akademisi. Arda Rita Deb. Debnya siapa Pak? Zukruf Kurniawan. Baik. Dan latar belakang pendidikan sarjana dan magister media sains dan double degree dokter pada bidang bisnis, teknologi, dan komunikasi, sekaligus memiliki sertifikasi kompetensi internasional Academy of Finance and Management di Australia and European College for Liberal Studies di bidang valuasi bisnis, operation, and startup. Wah, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Arda. Baik, saya lanjutkan. Dan saat ini Mas Arda, teman kita ini yang sekarang, ini benar-benar ya, kalau saya lihat penampilannya 180 derajat, lebihnya 45, putar lagi dong. Ini berubah total. Yang pangling coba angkat tangannya. Oh, banyak ternyata. Iya, ini saat ini menjadi dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, betul ya, Mas Arda? Siap. Dan selain itu, beliau juga seorang CEO startup PT Zukruf Intermedia Cybercom atau gurumerdeka.id dan sundaydigital.com, serta Executive Chairman di AZ Company Group. Kecintaannya pada bidang bisnis dan komunikasi, khususnya advertising, teknologi evangelist, dan bisnis, ini ternyata telah mengukir prestasi yang banyak nih, baik nasional maupun internasional. Wah, bangga sekali saya ya. Dan untuk prestasi-prestasi itu, ini diantaranya Mas Arda sendiri menjadi finalis dari World Digital Marketing Association di Brasil di tahun 2011. Dan Global Startup Award didapatkannya di tahun 2017. Wow. Dan Mas Arda Riksa ini juga aktif menjadi speaker maupun narasumber yang ahli baik di tingkat nasional maupun internasional. Minatnya di bidang research dan komunikasi bisnis membuatnya tergabung di IAMCR atau International Association of Media and Communication Research. Wah, luar biasa. Yang pasti malam hari ini saya mau tanya adalah saat ini posisinya di mana? Karena saya juga baru datang ini. Mas Arda. Saya standby di Jakarta, Bu Mita. Aduh, jangan Bu. Berarti saya panggilnya Bapak ya. Saya di Jakarta standby. Cuman memang mobile kadang ya ginilah, ngamen kemana-mana harus ngamen. Kadang kemana ya harus kemana, ke sana. Kalau sekarang memang saya dapat tugas untuk komite tetap Eropa di Kadin. Jadi sering ke kadang 2-3 bulan sekali ada business matching dan business forum ke Eropa biasanya. Wow, luar biasa. Dan untuk kegiatan keseharian Mas Arda, apakah masih sering olahraga sampai sekarang?
Eh, Sudah nggak, sejak punya anak sama istri udah nggak pernah olahraga sebenarnya. Dulu Iya, sempat daftar elemen, tapi belum pernah berhasil untuk jadi finalis. dulu pernah dapat 20 besar finalis di Jakarta. Tahun Wow. 2012 ikut elemen karena saya di Jakarta ini merantau dan dari nol, cuman modal sandal jepit dan ijazah. Jadi apapun saya lakukan, mulai dari ikut kompetisi elemen sampai dengan ikut casting film sudah pernah coba. Tapi ternyata memang peruntungannya ada di yang lebih gede lagi. Tingkatnya Ya, dunia ya harusnya. Amin. Luar biasa. Dan untuk yang saat ini Mas Arda sedang ikuti ada challenge di mana nantinya akan dapat akses langsung ke JESMA, bener ya? Halo Mas Arda. Insya Allah, amin. Ya, halo, insya Allah, amin. Iya. Yang mau saya tanyakan, untuk menyeimbangkan aktivitas keluarga, bisnis yang sudah dirintis, dan yang saat ini mungkin sedang diikuti seperti challenge-challenge tingkatnya dunia, itu seperti apa Mas Arda? Ada tips mungkin? Memang apapun yang utama, keluarga tetap nomor satu. Kalau masalah karir itu memang tanpa keluarga, apapun keluarga tetap nomor satu. Kita boleh bisnis, jadi kalau saya jadi ayah full time papa, full time daddy, tapi kalau bisnis saya ya freelance lah kalau kita bilang. Jadi bagaimana manajemen waktu harus benar-benar kita bagus. Apalagi saya di sini kan hanya di praktisi bisnis, tapi memang saya di kampus juga. Makanya kadang bimbing skripsi, bimbing tesis, dan juga bantu bimbing disertasi, itu memang membutuhkan waktu yang luar biasa. Cuman ya itulah hidup kita harus memilih. Kalau kita tujuan saya cuma satu, bagaimana hidup yang bermanfaat. Nah begitu, seperti itu kira-kira. Iya, dan sebelum kita masuk ke topik webinar malam hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk host kita, Mas Ferda. Selamat malam Mas Ferda. Yuk, selamat malam. Silakan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Mas Ferda sudah memfasilitasi kita untuk ikut untuk ada webinar ini dengan gratis ini dari Mas Ferda. Padahal ini aslinya bayar loh. Terima kasih Mas Ferda. Dan Riki juga makasih ya Riki. Serta yang lainnya saya ingin menyapa kalau teman-teman semua yang ada di sini ini saya yakin dari alumni 05 semua ya. Ini yang sudah hadir malam hari ini ada Dr. Artanti. Halo, selamat malam. Ada Bapak Maul. Halo, Pak Dika. Ya, selamat malam. Ini Mbak atau Mas Dian ya? Pak Bayu, selamat malam. Pak Didi, ada juga Mas Buyung, Mas Nukman, Hanum. Halo, Mbak Hanum. Pak Iwan, halo. Ini ketua dari Ikan Mas 05, Bapak Ismail. Selamat malam. Saya ucapkan selamat malam juga dengan rambut barunya yang luar biasa. Nanti juga mungkin akan bertanya sepertinya. Sebelah Bapak Mail ada Bapak Mauludin Syirat. Halo malam Pak Syirat. Saya suka rambutnya. Iya, dan malam juga untuk Bapak Rahman, Bapak Tanto, Bapak Fabian Riza, Pak Rudi. Halo, pangling saya sama Pak Rudi nih. Iya, ada Ibu Lia juga. Halo Mas Febri. Ibu Santi, dan Ciwul, Pak Dedi, ini Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi, mohon maaf lahir batin, dan mungkin nanti yang akan bergabung. Untuk webinar kita malam hari ini topiknya adalah strategi dan model bisnis UMKM dalam menghadapi new normal pasca COVID-19. Tapi sebetulnya kalau dibilang pasca ya belum ya Mas Arda ya, ini kita masih menghadapi bersama-sama. Transisi. Masih masa transisi. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Dr. Arda Riksa Zukruk, PhD ini ya, untuk memberikan seminar malam hari ini di webinar Ikan Mas 05 di short webinarnya. Silakan. Baik, Ibu Mita, yang malam ini memang benar-benar cetar seperti apa yang dikatakan Pak Tanto. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang segala-galanya lah pokoknya teman-teman seperjuangan, seangkatan, senior-senior, kakak-kakak kelas kita, lalu keluarga-keluarga alumni yang saya hormati, mentor-mentor kami, mentor-mentor kita semua. Mohon izin, bukan bermaksud menggurui, tapi sekedar sharing bagaimana, karena memang
selama bertahun-tahun ini kegiatan saya berhubungan dengan UMKM, koperasi, dan bisnis. Langsung saya share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Yang saya? sudah kelihatan, silakan. Baik, terima kasih teman-teman alumni Ikan Mas 2005. Dengan bangga kami sebagai alumni 2005 mohon izin untuk menyampaikan materi webinar yang ketiga. Kemarin kita sudah menyelenggarakan webinar pertama dan kedua yang diisi oleh teman-teman kita. Ada Dr. Rifki dan juga ada Ustadz Al-Mukarram, Pak Ustadz Alwi, kemarin sudah. Lalu untuk ketiga ini kita coba diskusi masalah bisnis, bagaimana strategi dan model bisnis UMKM dalam menghadapi new normal. Sudah lama kita nggak ketemu, nggak jumpa, maka perkenalkan, saya ingin sharing beberapa profil saya. Saat ini saya mempunyai 4 perusahaan, kurang lebih ada sekitar 150 tim atau squad di kantor saya. Saat ini saya juga dosen tetap di ilmu komunikasi di UMB, Mercubuana Jakarta. Alhamdulillah, doakan semoga menjadi dapat kandidat associate professor. Jadi semoga 5 tahun ke depan bisa jadi profesor, izinkan untuk mencapai itu. Basic saya dual degree, doktor pada bidang bisnis dan teknologi komunikasi. Saya sering ikut materi-materi sertifikasi internasional. Saya punya sertifikasi CBV, SAIBE, SIRA dari IFMA Australia dan charter CDMF dari College Eropa. Lalu prestasi terakhir saya ada World Digital Marketing Association dan Global Startup Award. Untuk formal edukasi saya di SD 1 Tuban, SMP 1, SMA 1, lalu S1 saya ada 2 di Universitas Ronggolawe dan Prasetya Mulia. Lalu S2 saya di Erlangga, Magister Komunikasi. S3 saya di sekilas profil saya, S3 saya di Utara Malaysia, dan saya postgraduate dual doctor di European College for Liberal Studies Antwerp, Belgia. Lalu yang terakhir, doktor saya di Universitas 11 Maret Solo. Lalu itu sertifikat saya punya beberapa sertifikat, dan terakhir saya punya beberapa perusahaan. Dulu saya terakhir gabung di Google Incorporated Singapura, terakhir sebagai agensi senior agency development. Lalu akhirnya saya pulang, balik ke Jakarta. Kalau saya cerita bagaimana membangun bisnis, memang saya di Jakarta cuma modal ijazah dan sandal jepit. Memang mungkin di antara teman-teman saya mungkin mempunyai cerita tersendiri dalam memilih jalan hidup. Tidak mudah. Mungkin teman-teman kuliah langsung bekerja, tapi saya sangat sulit. Sempat juga diusir dari kos-kosan karena nggak bisa bayar di Jakarta. Dan pengalaman itu yang membuat saya harus bisa mandiri. Itulah mental entrepreneur yang menurut saya dapatkan. Entrepreneur itu tidak hanya sekedar membangun bisnis, tapi kemandirian. Nah, ini beberapa profil saya. Lalu ini adalah salah satu proyek-proyek portofolio saya. Memang basic saya di bidang brand development and campaign. Lalu saya juga konsultan dan tenaga ahli di beberapa kementerian. Terakhir saya jadi tenaga ahli di sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di Pemprov Banten, Pemprov DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Lalu saya juga tergabung di beberapa organisasi. Ya, di antaranya saya pernah jadi kapten untuk Ducati Owner Club karena saya suka motor. Dari dulu SMA saya suka motor. Saya lalu sampai saat ini jadi wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Komite Tetap Kadin, Dewan Pakar Ekonomi Maritim Aspeksindo, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir, lalu anggota YMCR, lalu anggota The Network One, the World Leading Independent Agency Network for Advertising Communication, anggota APindo, dan anggota FDP, lalu yang terakhir juga pernah di HIPMI, saya di anggota HIPMI untuk bidang koperasi, UMKM, dan pengembangan startup. Lalu untuk prestasi, ya diantaranya saya pernah di Brazil untuk mendapat juara 1 itu. Lalu Best Startup Digital untuk Business Competition Marketing Magazine. Dan yang terakhir, mohon doanya, untuk saat ini kami kepilih menjadi the top 60 in the world Alibaba Get Global Challenge. Insya Allah kalau memang ini dapat, kita bisa akses networking ke Alibaba, juga bisa akses pendanaan dan akses informasi. Nah, mindset saya dalam berbisnis adalah business is dakwah. Bagi saya, bisnis itu dakwah.
Jadi jika teman-teman pengen membangun bisnis, maka membangun sebuah tim atau manusia. Tunjukkan pada mereka rasa hormat kita, kejujuran, sincerity atau ketulusan, dan kesopanan kita. Ini yang saya sebut dengan integritas. Bisnis harus punya integritas. Tunjukkan pada mereka, biarkan mereka belajar dan melihat pada diri kita, lalu bekerja. Satu prinsip saya ada bisnis. Lalu ini prestasi-prestasi saya pernah juara 1 di Australia, lalu inbound marketing, dan terakhir di Google, fasilitator untuk Google Handal Digital. Ini perusahaan saya ingin share beberapa perusahaan saya. Ini perusahaan saya ada Good Indonesian Food, masih aktif. Ini menjadi pokjanya Kemenpar saat ini. Lalu ini perusahaan saya berikutnya ada Sandi Digital, ini digital marketing. Sekedar informasi, saya adalah tim saya dan perusahaan saya salah satu tim cyber Pak Jokowi. Dari mulai beliau di Jakarta sampai dengan duduk di nasional, dan juga pernah jadi kandidat tim sosial medianya Barack Obama. Saya satu-satunya dari Asia Pasifik waktu itu yang kepilih jadi nominasi nomor 3. Dan dulu pernah di tahun 2009 waktu itu saya sama teman tim saya menjadi salah satu tim sosial media kandidat. Ini perusahaan logistik saya untuk di bidang pergudangan. Saya sewa gudang ada di gudang di Marunda di Jakarta Utara untuk kegiatan logistik. Lalu ini untuk bidang ekspor impor saat ini yang saya gelutin. Nanti bisa kita diskusi. Saya alhamdulillah eksportir kayu manis. Saya eksportir kayu manis dan eksportir beberapa produk daun kelor ke Eropa. Jadi memang saya di komite tetap di Kadin itu menjabat sebagai wakil ketua komite tetap Eropa. Jadi setiap 3 bulan sekali biasanya kita mengadakan business meeting atau business matching, business forum, ada networking. Biasanya kita ke Eropa, terus kita membawa nama Indonesia untuk di sana. Jadi bisa pameran juga biasanya. Itu kita bekerja sama dengan Kemendak, Kementerian Perdagangan, ada ITPC juga di sana, dan juga ada BUMN, ada PT PPI, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ini startup saya untuk SME yang saya bangun dengan salah satu kakak kelas saya yang saya mentor kita juga, Mas Yudi, yang rencana kita akan coba bangun juga untuk SME atau untuk small medium enterprise, untuk ERP, untuk memfasilitasi UMKM. Dan yang terakhir, platform yang saya bangun Merdeka. Ini yang saat ini alhamdulillah kita sedang bekerja sama dengan Kemendikbud untuk memfasilitasi semua guru-guru di Indonesia. Ada 3.800.000 guru di Indonesia, insya Allah semoga bisa terbantukan dengan aplikasi yang kita bangun. Lalu ini beberapa kegiatan saya. Selain itu saya di kantor juga membangun sebuah komunitas startup bisnis inkubator dan UKM Center. Jadi ini saya di kantor saya sering mentoring. Sekarang punya saya ada yang tergabung di database UMKM saya ada 1.200. Namun yang aktif yang kita mentoring sampai alhamdulillah sampai mereka ekspor ke sana, keluar, sampai yang membuat bisnis yang nol, tidak ada brand sampai punya brand, alhamdulillah ada 300-an. Yaitu ada di Jawa Tengah, ada di Jakarta juga, di Tangerang. Lalu ini saat saya gabung di HIPMI, saya membawa nama HIPMI Jaya di Perancis waktu itu. Lalu saya pernah mengadakan UMKM Goes to Europe tahun 2018. Lalu ini kegiatan-kegiatan saya di kantor untuk mentorin UMKM. Nah, itu sekilas tentang profil saya. Dan ini kalau kita mau gabung teman-teman, ini tujuan saya punya impian besar untuk membangun holding company. Semoga kita bisa kerjasama. Impian saya pengen membuat ada energi holding, ada mineral holding, infrastruktur, media. Nah, ini kita bisa kerjasama dalam bisnis. Insya Allah, saya yakin dengan kekuatan alumni, kalau kita kolaborasi, kita pasti punya perusahaan yang bisa bermanfaat intinya. Tujuan kita adalah bagaimana jadi orang bermanfaat. Nah, itu sekilas tentang profil saya. Memang nanti bisa kita diskusikan kembali. Oke, baik.